Warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah metode kuantitatif yaitu Ibu Siti Rugayah Emat dan teman-teman semua yang berbahagia. Perkenalkan saya selaku moderator Nesya Aulia dan rekan saya yaitu Fitria Nur ingin mempresentasikan yang berjudul Pengaruh Disiplin, Loyalitas, Motivasi, dan Lingkungan Kerja terhadap Kinerja Karyawan, Studi Kasus pada PT Intiful Fatama Kota Padang. Studi kasus. Penelitian ini mengenai PT Inti Vulkatama Kota Padang dengan sampel yaitu 50 karyawan sehingga dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut. H1 disiplin berpengaruh terhadap kinerja karyawan PT Inti Vulkatama Kota Padang. H2 yaitu loyalitas berpengaruh terhadap kinerja karyawan PT Inti Vulkatama Kota Padang. H3 motivasi berpengaruh terhadap kinerja karyawan PT Inti Vulkatama Kota Padang. H4 lingkungan kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan PT Inti Vulkatama Kota Padang. H5, disiplin kerja, loyalitas kerja, motivasi kerja, dan lingkungan kerja secara bersama-sama atau simultan berpengaruh terhadap kinerja karyawan PT Inti Vulkatama Kota Padang. Di sini ada kesimpulan validitas disiplin kerja X1 menandakan keterangan valid. Di sini ada kesimpulan validitas loyalitas kerja atau X2 menandakan keterangan valid. Di sini ada kesimpulan validitas motivasi kerja atau X3 menandakan keterangan valid. Kesimpulan validitas lingkungan kerja atau X4 menandakan keterangan valid. Dan yang terakhir, kesimpulan validitas kinerja karyawan atau Y menandakan keterangan valid. Dari kelima tabel tersebut terlihat bahwa masing-masing butir pertanyaan untuk variabel disiplin kerja X1, loyalitas kerja X2, motivasi kerja X3, lingkungan kerja X4, dan kinerja karyawan atau Y memiliki perbandingan koefisien korelasi R hitung lebih besar dari kriteria R tabel 0,278. Jadi, dapat disimpulkan bahwa secara statistik masing-masing indikator pertanyaan untuk disiplin kerja, loyalitas kerja, motivasi kerja, lingkungan kerja, dan kinerja karyawan dinyatakan valid dan layak digunakan sebagai data penelitian. Di sini ada kesimpulan reliabilitas. Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa variabel disiplin kerja atau X1 memiliki nilai Cronbach alpha sebesar 0,876, variabel loyalitas kerja atau X2 memiliki nilai Cronbach alpha sebesar 0,936, variabel motivasi kerja atau X3 memiliki nilai Cronbach alpha sebesar 0,9110, variabel lingkungan kerja atau X4 memiliki nilai Cronbach alpha sebesar 0,969, variabel kinerja karyawan atau Y memiliki nilai Cronbach alpha sebesar 0,910. Berdasarkan hasil uji reliabilitas, dapat disimpulkan bahwa semua variabel yang digunakan dalam penelitian ini dikategorikan reliable dengan tingkat reliabilitas moderat karena nilai Cronbach alpha yaitu lebih besar dari 0,6 dan mendekati 1 dengan di rentang reliabilitas 0,5 sampai 0,7. Di sini ada data responden disiplin kerja atau X1 berdasarkan butir pernyataan instrumen variabel independen disiplin kerja atau X1 berjumlah 10 item dengan jumlah 50 responden. Selanjutnya dibacakan oleh Fitria. Baik, terima kasih Nesya. Di sini ada data responden loyalitas kerja sebagai X2 memiliki 50 data responden. Next. Di sini ada data responden motivasi kerja sebagai X3 memiliki 50 data responden yang telah diujikan. Next. Di sini ada data responden lingkungan kerja sebagai X4 memiliki data responden 50 yang sudah diujikan. Next. Di sini ada data responden kinerja karyawan sebagai Y memiliki data responden 50 yang sudah diujikan. Next.
Analisis korelasi antara X1 dengan Y, X2 dengan Y, X3 dengan Y, dan X4 dengan Y. Analisis korelasi menggunakan SPSS. Yang pertama itu membuat variabel. Klik tulisan variabel view pada bagian kiri bawah, ketik X1 di kolom name baris 1, kemudian ketik disiplin kerja di kolom label baris 1, kemudian ketik X2 di kolom name baris 2, kemudian ketik loyalitas kerja di kolom label baris 2, kemudian ketik X3 di kolom name baris 3, kemudian ketik motivasi kerja di kolom label baris 3, kemudian ketik X4 di kolom name baris 4, kemudian ketik lingkungan kerja di kolom label baris 4, kemudian ketik Y di kolom name baris 5, yang terakhir ketik lingkungan kinerja, ketik kinerja di kolom label baris 5. Lalu menginput data. Klik tulisan data view pada bagian kiri bawah, kemudian ketik data yang telah diperoleh dari PT Inti Fulkatama. Next. Analisis korelasi secara parsial, yang sebelah kiri adalah, yang kemudian kolom sebelah kanan adalah tabel untuk hasilnya. Yang langkah-langkahnya itu klik menu analyze, pilih correlate, kemudian klik beverage, masukkan kelima variabel yang akan dianalisis, yaitu disiplin kerja sebagai X1, loyalitas kerja sebagai X2, motivasi kerja sebagai X3, lingkungan kerja sebagai X4, dan kinerja karyawan sebagai Y ke dalam kotak variabel. Sesuaikan pilihan-pilihan yang lain seperti pada gambar di atas. Di dalam kolom correlation coefficient, pilih percent. Kemudian pada kolom test of signification pilih to toilet, kemudian pilih OK. Next. Sehingga diperoleh output coefficient korelasi. Disiplin kerja X1 dan kinerja karyawan sebagai Y memiliki sebesar 0,438 dengan nilai signifikan sebesar 0,001. Kemudian loyalitas kerja sebagai X2 dan kinerja karyawan sebagai Y memiliki sebesar 0,581 dengan nilai signifikan sebesar 0,000. Kemudian kemudian motivasi kerja sebagai X3 dan kinerja karyawan sebagai Y sebesar 0,609 dengan nilai signifikan sebesar 0,000. Yang terakhir lingkungan kerja sebagai X4 dan kinerja karyawan sebagai Y sebesar minus 0,034 dengan nilai signifikan sebesar 0,816. Kemudian selanjutnya akan dibacakan oleh Nesya. Terima kasih Fitri. Di sini ada uji korelasi antara X1 dengan Y. Yang pertama hipotesis H0 tidak ada hubungan antara disiplin kerja dengan kinerja karyawan. HA ada hubungan antara disiplin kerja dengan kinerja karyawan. Dasar pengambilan keputusan HO diterima dan HA ditolak jika nilai signifikan lebih dari 0,05. H0 ditolak dan HA diterima jika nilai signifikan kurang dari 0,05. Keputusan dari tabel correlation pada output SPSS diperoleh signifikan yaitu 0,001 kurang dari 0,05 yaitu HO ditolak dan HA diterima. Kesimpulan terdapat hubungan yang signifikan secara parsial antara disiplin kerja dengan kinerja karyawan. Nilai R yaitu 0,438 dapat menunjukkan adanya hubungan antara disiplin kerja dengan kinerja karyawan. Uji korelasi antara X2 dengan Y. Yang pertama hipotesis H0 tidak ada hubungan antara loyalitas kerja dengan kinerja karyawan. HA ada hubungan antara loyalitas kerja dengan kinerja karyawan. Dasar pengambilan keputusan HO diterima dan HA ditolak jika nilai signifikan lebih dari 0,05. H0 ditolak dan HA diterima jika nilai signifikan kurang dari 0,05. Keputusan dari tabel correlation pada output SPSS diperoleh signifikan yaitu 0,000 kurang dari 0,05, yaitu H0 ditolak dan HA diterima. Kesimpulan terdapat hubungan yang signifikan secara parsial antara loyalitas kerja dengan kinerja karyawan. Nilai R yaitu 0,581 dapat menunjukkan adanya hubungan antara loyalitas kerja dengan kinerja karyawan.
Uji korelasi antara X3 dengan Y. Hipotesis H0 tidak ada hubungan antara motivasi kerja dengan kinerja karyawan. HA ada hubungan antara motivasi kerja dengan kinerja karyawan. Dasar pengambilan keputusan HO diterima dan HA ditolak jika nilai signifikan lebih dari 0,05. HO ditolak dan HA diterima jika nilai signifikan kurang dari 0,05. Keputusan dari tabel correlation pada output SPSS diperoleh signifikan yaitu 0,000 kurang dari 0,05 yaitu HO ditolak dan HA diterima. Kesimpulan terdapat hubungan yang signifikan secara parsial antara motivasi kerja dengan kinerja karyawan. Nilai R yaitu 0,609 dapat menunjukkan adanya hubungan antara motivasi kerja dengan kinerja karyawan. Uji korelasi antara X4 dengan Y. Hipotesis H0 tidak ada hubungan antara lingkungan kerja dengan kinerja karyawan. HA ada hubungan antara lingkungan kerja dengan kinerja karyawan. Dasar pengambilan keputusan HO diterima dan HA ditolak jika nilai signifikan lebih dari 0,05. HO ditolak dan HA diterima jika nilai signifikan kurang dari 0,05. Keputusan dari tabel correlation pada output SPSS diperoleh signifikan yaitu 0,816 lebih dari 0,05 yaitu HO diterima dan HA ditolak. Kesimpulan tidak terdapat hubungan yang signifikan secara parsial antara lingkungan kerja dengan kinerja karyawan. Nilai R yaitu negatif 0,034 dapat menunjukkan adanya hubungan antara lingkungan kerja dengan kinerja karyawan. Pengujian ini digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh antara variabel independen dan variabel dependen. Yang pertama yaitu klik menu Analyze, pilih Regression, kemudian klik Linear, masukkan kinerja atau Y ke dalam kotak dependen. Masukkan disiplin kerja atau X1, loyalitas kerja X2, motivasi kerja X3, dan lingkungan kerja X4 ke dalam kotak dependen. Selanjutnya, klik menu statistik pada kolom regression coefficient, pilih estimate, lalu pilih model fit dan R-square change. Klik continue dan klik OK. Ini adalah hasil output. Yang pertama ada tabel model sumari, yang kedua ada tabel ANOVA, yang ketiga ada tabel koefisien. Pada tabel model sumari tersebut diperoleh koefisien korelasi linear berganda atau R sebesar 0,794. Koefisien determinasi berganda R atau R2 yaitu R square sebesar 0,631 atau 63,1%. Nilai signifikasi F-change yaitu 0,000 yang akan digunakan untuk uji koefisien korelasi dan determinasi berganda. Selanjutnya dibacakan oleh Fitriano. Baik, terima kasih Nesya. Sini ada uji koefisien korelasi berganda. Hipotesis H0 tidak ada hubungan yang signifikan antara disiplin kerja, loyalitas kerja, motivasi kerja, dan lingkungan kerja secara simultan atau bersama-sama dengan kinerja karyawan. HA-nya ada hubungan yang signifikan antara disiplin kerja, loyalitas kerja, motivasi kerja, dan lingkungan kerja secara simultan atau bersama-sama dengan kinerja karyawan. Dasar pengambilan keputusannya H0 diterima dan HA ditolak jika nilai signifikan F-change-nya lebih besar dari 0,05. H0-nya ditolak dan HA-nya diterima jika nilai signifikan F-change lebih kecil dari 0,05. Keputusannya karena signifikan F-change sama dengan 0,000 lebih kecil dari 0,050, maka H0 ditolak dan HA diterima. Kesimpulan terdapat hubungan yang signifikan antara disiplin kerja, loyalitas kerja, motivasi kerja, dan lingkungan kerja secara simultan atau bersama-sama dengan kinerja karyawan dengan nilai koefisien korelasi berganda sebesar 0,794. Next.
Uji coefisien determinasi berganda. Hipotesis H0 tidak ada pengaruh disiplin kerja, loyalitas kerja, motivasi kerja, dan lingkungan kerja secara simultan atau bersama-sama terhadap kinerja karyawan. HA ada pengaruh disiplin kerja, loyalitas kerja, motivasi kerja, dan lingkungan kerja secara simultan atau bersama-sama terhadap kinerja karyawan. Dasar pengambilan keputusan, H0 diterima dan HA ditolak jika nilai signifikan FC-nya lebih besar dari 0,5. H0 ditolak dan HA diterima jika nilai signifikan FC-nya lebih kecil dari 0,05. Keputusan karena signifikan FC yang sama dengan 0,00 lebih kecil dari 0,050, maka H0 ditolak dan HA diterima. Kesimpulan terdapat pengaruh disiplin kerja, loyalitas kerja, motivasi kerja, dan lingkungan kerja secara simultan atau bersama-sama terhadap kinerja, yaitu sebesar 0,631 sama dengan 63,1%, sedangkan 36,9% sisanya dipengaruhi oleh faktor-faktor yang lain. Next. Pengujian dengan SPSS memperoleh output berupa tabel koefisien. Next. Nilai konstanta menunjukkan besarnya nilai dari kinerja karyawan Y. Hal ini menunjukkan bahwa jika variabel disiplin, loyalitas, motivasi, dan lingkungan kerja dianggap konstan karena nilai kinerja karyawannya sebesar minus sat- minus 1,318. Nilai koefisien regresi variabel disiplin kerja sebagai X1 sebesar 0,447 satuan dan bernilai positif. Nilai koefisien regresi variabel loyalitas kerja sebagai X2 sebesar 0,254 dan bernilai positif. Hal ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan satu satuan X2, maka variabel kinerja karyawan yang akan naik sebesar 0,254 dengan asumsi bahwa variabel bebas lain tidak memiliki regresi tetap. Nilai koefisien regresi variabel motivasi kerja X3 sebesar 0,481 satuan bernilai positif. Hal ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan satuan X3, maka variabel kinerja karyawan Y akan naik sebesar 0,481. Nilai koefisien regresi variabel lingkungan kerja sebagai X4 sebesar minus 0,073 dengan bernilai negatif. Hal ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan satu satuan X4, maka variabel kinerja karyawan sebagai Y yang akan turun sebesar 0,073 satuan dengan asumsi bahwa variabel bebas yang lain dari model regresi tetap. Terakhir, nilai signifikan pada keempat variabel yaitu disiplin kerja X1 sebesar 0,000, loyalitas X2 sebesar 0,015, motivasi kerja sebagai X3 sebesar 0,00, dan lingkungan kerja sebagai X4 sebesar 0,359. Next. Persamaan regresi linier berganda pengujian SPSS menghasilkan output tabel ANOVA. Pada tabel ANOVA tersebut dapat diperoleh nilai F hitung sebesar 19,236 dengan nilai F tabel 2,57 sehingga 19,236 lebih besar lebih besar 2,57 dengan signifikan 0,00. Karena tingkat signifikasi lebih kecil daripada 0,005, maka model regresi dapat dikatakan bahwa disiplin kerja sebagai X1, loyalitas kerja sebagai X2, motivasi kerja sebagai X3, dan lingkungan kerja sebagai X4 mempunyai pengaruh terhadap kinerja karyawan. Next. Uji persamaan regresi linear berganda. Hipotesis H0 persamaan regresi linear berganda yang berbentuk tidak signifikan, HA persamaan regresi linear berganda yang terbentuk signifikan. Dasar pengambilan keputusan H0 diterima dan HA ditolak jika nilai signifikan lebih besar dari 0,05. H0 ditolak dan HA diterima jika nilai signifikan lebih kecil dari 0,05. Keputusan karena jika H0 ditolak dan HA diterima.
Kesimpulan persamaan regresi linier berganda yang terbentuk yaitu Y sama dengan minus 1,318 ditambah 0,447 X1 ditambah 0,254 X2 ditambah 0,481 X3 dikurang dengan 0,073 X4. Next. Untuk hasil analisis, walaupun secara parsial diperoleh hasil terdapat hubungan yang signifikan antara disiplin kerja sebagai X1 dengan kinerja karyawan sebagai Y, loyalitas kerja sebagai X2. Next. Baik, kemudian saya akan serahkan kepada moderator. Terima kasih Fitri. Terima kasih apabila ada salah kata atau kekurangan dari presentasi kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.